Sebelum menyimak materi, mari kita berdoa dimulai. A few minutes later. Jangan lupa subscribe, share, and like. Hai, perkenalkan, nama saya Budi. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau di posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Kondisi geografis bangsa Indonesia terdiri dari beragam seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pesisir pantai. Itu tadi penjelasan singkat mengenai letak geografis. Selanjutnya kita akan membahas tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Dataran tinggi. Coba perhatikan gambar tersebut. Dataran tinggi ketinggiannya lebih dari 500 mdpl. Dataran tinggi adalah dataran yang luas yang letaknya di daerah tinggi atau pegunungan. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Kalian tahu tidak pekerjaan mereka yang tinggal di dataran tinggi apa? Ternyata mereka bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Tidak percaya? Ini buktinya. Pekerjaan di dataran tinggi sebagai peternak sapi, bekerja di perkebunan teh. Kira-kira ada yang tahu tidak mengapa mayoritas mereka bekerja di sektor tersebut? Benar sekali. Ternyata dataran tinggi memiliki suhu yang cukup dingin, yang cocok untuk perkebunan teh dan juga untuk peternakan. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah? Coba perhatikan gambar berikut. Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian sekitar 200 meter dari permukaan laut. Berbeda dengan dataran tinggi yang memiliki suhu dingin, pada dataran rendah memiliki suhu yang relatif lebih hangat dibandingkan dengan dataran tinggi. Lalu pekerjaan mereka yang tinggal di dataran rendah apa ya? Mereka bekerja di perkantoran, berdagang, dan juga bertani padi. Karena suhu yang ada di dataran rendah relatif panas sehingga cocok untuk kegiatan bertanam, serta menjadi pusat perdagangan serta pusat perindustrian. Lalu bagaimana dengan pesisir pantai ya? Coba perhatikan gambar berikut ini. Pesisir pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Umumnya, suhu yang ada pada pesisir pantai memiliki suhu yang panas. Lalu bagaimana pekerjaan yang tinggal di daerah pesisir pantai? Pekerjaan orang yang tinggal di daerah pesisir pantai, mayoritas mereka bekerja sebagai nelayan. Dan ada juga yang bekerja sebagai pemandu wisata
pengrajin, dan lain sebagainya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Indonesia juga terdiri dari beribu-ribu pulau. Ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh negara maritim terhadap kegiatan ekonomi, yaitu masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, budidaya ikan, pedagang, maupun pemandu wisata. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Ada dampak positif dan dampak negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positifnya yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, banyaknya keragaman suku bangsa. Yang kedua, bahasa daerah yang beragam. Yang ketiga, keragaman pakaian adat. Yang keempat, keragaman rumah adat. Yang kelima, keragaman senjata tradisional. Yang keenam, keragaman alat musik tradisional. Itu tadi penjelasan singkat mengenai kondisi geografis Indonesia. Sampai jumpa.